menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dipimpin oleh Ibu Betri Helena. Hadirin disilakan duduk kembali. Ikan nila, ikan gurami, enak dimakan pakai sambal betutu. Terimalah salam dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMK Negeri 1 Solo, yang sama-sama kita hormati WKMM SMK Negeri 1 Solo, selanjutnya calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Solo, dan Bapak Ibu peserta diseminasi yang kami banggakan. Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa, acara diseminasi budaya positif calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Solo SMK Negeri 1 Solo hari ini, Kamis 22 Agustus 2024 dimulai. Mengawali acara ini, marilah kita membacakan doa bersama, dipimpin oleh Bapak Elat Mukaryanto SPD. Disilakan. Baik, terima kasih Bu. Baiklah Bapak Ibu semua, untuk kelancaran kegiatan kita pada kali ini, marilah kita sejenak berdoa kepada Allah dengan menadahkan telapak tangan kita bersama demi kelancaran dari kegiatan ini. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi jemain. Allahumma firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana saghira. Allahumma inni as'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakratil maut wa najatan minan nari wa afwa inal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbighfir warham wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya sambutan sekaligus pembukaan secara resmi kegiatan diseminasi budaya positif oleh Kepala SMK Negeri 1 Solo yang pada kesempatan ini diwakili oleh Bapak Asis Saukani SS. Disilakan. Baik, terima
kasih Ibu Jantalina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah yang saat ini bergabung bersama kita di dalam kegiatan diseminasi budaya positif. Kemudian Bapak Ibu CGP Angkatan 11 yang saat ini akan melakukan diseminasi, yaitu Ibu Betri Harlina, Ibu Yon Eka Putri, Ibu Afieni, dan Ibu Wiwi Anita Fitri. Dan yang sama-sama kita banggakan adalah Bapak Ibu majelis guru yang mewakili untuk mengikuti kegiatan diseminasi ini, di mana di sini adalah diseminasi atau penyampaian terkait hasil belajar dari pendidikan guru penggerak angkatan 11 ibu-ibu 4 orang ini. Baik Bapak Ibu sekalian, di sini diseminasi ini ditujukan adalah kepada kita di lingkungan sekolah atau di SMK Negeri 1 Solo, di mana nantinya dari hasil pembelajaran Bapak Ibu-ibu CGP Angkatan 11 ini nantinya juga bisa berdampak kepada kita semuanya, majelis guru atau warga SMK 1 Solo, di mana kita bisa menerapkan pemanfaatan atau bagaimana menjalankan terkait dengan pelaksanaan budaya positif di sekolah. Dan intinya dari kegiatan ini adalah bagaimana kita dapat mensupport atau mendukung pembelajaran yang berpihak kepada murid, sehingga kita semuanya senada dan seirama dalam menerapkan budaya positif di lingkungan SMK Negeri 1 Solo. Nah, kepada Bapak Ibu semuanya kami harapkan dapat mengikuti kegiatan ini dengan sebaik mungkin dan juga bisa menggali semua informasi terkait budaya positif yang akan disampaikan oleh ibu-ibu CGP Angkatan 11 ini. Mungkin itu saja sambutan dari saya, dan kita buka kegiatan diseminasi budaya positif pendidikan guru penggerak Angkatan 11 di SMK Negeri 1 Solo pada hari ini, Kamis tanggal 22 Agustus 2024 dibuka. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami banggakan, kita langsung saja kepada acara inti kita, yakni pemaparan materi oleh 4 orang calon guru penggerak Angkatan 11. Untuk penampilan pertama dimulai oleh Ibu Yon Eka Putri SPD MPDE. Kepada Ibu Yon Eka Putri, disilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Puji beserta syukur kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Kemudian salawat beriring salam kita kirimkan ke arwah junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Kepala SMK 1 Solo, yang kita hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, kemudian teristimewa kepada Bapak-bapak, Ibu-ibu Majelis Guru yang sudah berkenan memenuhi undangan kami untuk mengikuti acara diseminasi calon guru penggerak Angkatan 11 SMK 1 Solo. Kemudian teristimewa juga kepada anak-anak kami tim BC sebagai dokumentasi. Sebelum saya lanjut, boleh berpantun ya Bapak Ibu?
pergi ke pasar membeli baju. Baju dibeli di dekat parkir. Mohon doa dan dukungan Bapak Ibu guru supaya acara lancar sampai akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu guru semuanya. Adapun kegiatan kita hari ini adalah diseminasi kami atau berbagi pengalaman dan penerapan pengalaman positif, budaya positif dari modul yang kami pelajari selama pendidikan guru penggerak, yaitu pada modul 1.4. Jadi tujuan kegiatan kita hari ini bagaimana kami dapat menyebarkan pemahaman yang kami sepanjang yang kami paham, kemudian penerapan yang sudah kamu lakukan dalam jangka waktu pelaksanaan pendidikan ini. Mudah-mudahan kita dapat sharing informasi, sharing ilmu. Bapak Ibu hebat semuanya, saya yakin dan percaya Bapak Ibu juga adalah guru-guru hebat yang bisa memberi masukan dan pengarahan nantinya. Adapun pada konsep inti dari budaya positif ini ada 8 poin yang akan kita bahas. Yang pertama itu perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Sebelum kita melihat ke masing-masing poin, kita mungkin sudah sama tahu apa itu budaya positif. Bapak Ibu mungkin memberikan masukannya apa itu budaya positif atau apa yang terpikir oleh ibu-ibu hebat di sini tentang budaya positif ini. Silakan ibu-ibu, kalau kita bicara budaya positif apa yang terpikir oleh kita? Ya silakan Bu Linda. Menurut saya budaya positif itu kebiasaan. Iya, kebiasaan boleh. Kebiasaan baik yang dilakukan di dalam proses pembelajaran atau di lingkungan sekolah. Ya benar sekali yang disampaikan oleh Bu Linda, bahwa kita bicara dengan budaya positif itu yang terpikir itu ini adalah kebiasaan baik, yang perilaku yang baik yang akan menjadi kebiasaan. Mungkin masih ada ibu-ibu yang lain yang mau menyampaikan pendapatnya. Sependapat kita dengan yang disampaikan oleh Bu Linda tadi? Ya, alhamdulillah. Berarti dalam mindset kita, dalam pemikiran kita sudah sama-sama apa itu budaya positif. Sekarang kita lihat masing-masing poin ini. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar ini istilah lain juga dengan pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru ini kita melihat kalau sebelumnya dalam pembelajaran itu kita mengenal 2 poin. Itu pembelajaran yang berpusat kepada murid dan berpihak kepada guru. Kalau dulu kita guru sebagai guru adalah satu-satunya sumber informasi. Ya begitu ibu-ibu? Iya, kita guru adalah orang yang terhebat. Jadi pembelajaran itu masih berpihak kepada guru. Guru sumber informasi. Kemudian terjadi perubahan. Kita melihat mengikuti perkembangan zaman. Anak dididik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan itu sekarang berubah. Kita berpihak kepada murid lagi. Inilah yang disebut juga dengan pembelajaran paradigma yang baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Sehingga murid belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan kebutuhan. Tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern. Jadi pada paradigma baru ini pembelajaran itu sudah berpihak kepada murid. Inti darinya yang kita harapkan ini. Pembelajaran berpihak kepada murid, kita berharap murid-murid kita ini mencapai dimensi pelajar profil Pancasila ini. Adapun dari profil pelajar Pancasila ada 6 nilai
6 nilai yang akan kita yakini membuat murid-murid kita menjadi yang terbaik. Yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Kalau dilihat dari profil pelajar Pancasila ini, ke-6 nilai inilah yang akan kita wujudkan, yang akan kita asah bagaimana murid-murid kita menjadi orang yang sukses. Kalau sudah mencakup dengan profil pelajar Pancasila, ini sudah suksesnya dunia akhirat, Ibu. Ya Bapak Ibu, kita lihat misalnya dengan beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kalau ini semua nilai ini kita sebenarnya sudah mengaplikasikan di dalam pembelajaran baik di kelas maupun secara umum di sekolah kita. Kita kembali hanya mengasah bagaimana pelaksanaan nilai-nilai ini maksimal. Misalnya dengan berkebinekaan, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ini kita sudah banyak sekali kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan untuk mewujudkan perubahan di pembelajaran ini. Kita sudah mengawali pembelajaran kita dengan berdoa bersama, mengaji, kita kultum setiap Jumat, kita mengikuti kegiatan-kegiatan memperingati hari-hari besar keagamaan, kemudian berkebinekaan global. Ini adalah kebudayaan kita ini yang Bhinneka Tunggal Ika. Semuanya tercakup di sini. Bergotong royong juga. Bergotong royong itu tidak berpikiran sempit, tidak membersihkan saja, tetapi bagaimana kita bersama-sama berkolaborasi. Kemudian kreatif. Kita menuntut murid-murid kita ini murid yang kreatif. Karena kalau tidak kreatif, tidak bernalar kritis dan mandiri, mereka akan tergilas oleh perkembangan zaman. Sepakat kita Bapak Ibu? Kita sepakat untuk melakukan atau memulai perubahan ini, melaksanakan pembelajaran dengan perubahan paradigma baru. Kita mencoba meninggalkan pembelajaran yang selama ini berpihak kepada guru saja, atau guru adalah sumber segala informasi. Kita mengikuti lagi perkembangan anak. Kemudian kita lihat lagi, ada miskonsepsi yang selama ini tentang teori kontrol. Apa yang kita yakini selama ini ternyata tidak seperti itu. Jelas Ibu-Ibu? Maaf. Yang pertama ini ilusi mengontrol murid. Kita berpikir selama ini kita guru bisa mengontrol murid. Padahal kita tidak sepenuhnya bisa mengontrol murid. Kalaupun kita bisa mengontrol murid, berarti ada yang terpaksa. Karena motivasinya adalah motivasi dari luar, karena kita yang memaksa. Jadi pemahaman kita di sini, atau selama ini kita berpikir, kita adalah guru, kita bisa mengontrol murid kita sepenuhnya. Tidak. Ada lagi bahwa kita hanya berilusi, semua penguatan itu positif dan bermanfaat. Penguatan itu tidak selamanya positif dan bermanfaat, Ibu-Ibu. Karena bisa diterjemahkan menjadi suatu paksaan. Selanjutnya ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kita berpikir kita adalah guru, tentu kita lebih dewasa dari murid ya. Iya, kita adalah guru, kita berhak memaksa murid-murid kita. Ada lagi kita berpikir yang salah bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ilusi ini atau miskonsepsi ini adalah pemikiran-pemikiran kita yang selama ini, dan ini yang kita coba merubahnya. Karena di sini siswa itu seakan-akan kita tekan, kita paksa. Kalau yang timbul, apa yang timbul setelah itu? Motivasi hanya dari luar, tidak motivasi dari dalam dirinya atau motivasi intrinsik. Kemudian mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol.
Di sini ada perbedaan antara stimulus respon dengan teori kontrol atau pilihan. Yang pertama kita lihat, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal pada teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi orang itu punya pandangan masing-masing. Kita tidak bisa merubah orang berpandangan sama, berpendapat sama dengan kita. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Asal murid telah berbuat salah atau seseorang berbuat salah, kita mencapnya itu salah. Kita tidak menggali lagi apa alasannya, kemudian apa yang menjadi tujuannya. Sementara pada teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi kita harus mengkajinya terlebih dahulu. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Itu pemikiran lama. Sementara hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi yang mengontrol diri kita itu siapa, Bapak Ibu? Kita sendiri. Orang lain tidak bisa mengontrol kita. Selanjutnya saya bisa mengontrol orang lain. Kita harus berpikir yang mengontrol diri kita hanya kita, berarti kita juga tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi kalau gagal kita dengan bahasa yang halus, kita main paksa lagi. Padahal dalam teori kontrol, kita tidak boleh memaksa, tetapi bisa berkolaborasi atau ada konsensus yang diciptakan. Sehingga ada pilihan. Tidak pemaksaan perginya. Kemudian berpikir itu menang kalah pada stimulus respon. Ada menang kalah. Kalau pada teori kontrol kita berpikir menang-menang. Jadi padahal pada di sini kita mulai melupakan atau merubah dari stimulus respon ke teori kontrol ini. Tentu semuanya tidak mungkin instan ya Bapak Ibu ya. Kita bertahap, kita coba melakukan perubahan-perubahan mengikuti paradigma baru dalam pembelajaran ini. Selanjutnya poin yang kedua tentang disiplin positif. Disiplin itu artinya belajar. Jadi kalau dilihat dari pengertian dari kata disiplin, disiplina, belajar. Disiplin ini lebih mengacu kepada disiplin diri. Disiplin diri itulah yang akan mengarahkan nanti ke disiplin positif, yang mana disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan penghargaan, ancaman atau hukuman. Jadi pada disiplin positif ini kita merubah murid-murid kita, tetapi tidak dengan ini. Tidak diiming-imingi dengan penghargaan atau reward. Tidak diancam dengan hukuman. Kita sebagai pendidik, tujuan kita untuk menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Dengan disiplin positif ini berarti timbul ini dia, motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik, motivasi dari diri sendiri. Jadi tidak lagi motivasi sudah berubah dari yang tadi eksternal ke internal. Perilaku tadi yang dipenuhi dengan imbalan akan mendapatkan penghargaan atau ancaman akan dihukum. Berubah. Dia berperilaku ke arah yang lebih baik itu atas motivasi dia sendiri yang timbul di dalam dirinya sendiri. Selanjutnya poin yang ketiga yaitu nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini adalah nilai yang disepakati bersama. Hal ini terlepas dari suku, bangsa,
agama, bahasa maupun latar belakang. Jadi nilai-nilai kebajikan ini tidak memandang ini si A, si B, suku bangsanya apa, agamanya apa. Kembali tadi pada profil pelajar Pancasila, masuk dia ke poin mana ini ibu-ibu? Berkebinekaan global. Ketemu dia di sini. Nilai-nilai kebajikan itu termasuk di sini. Kita contoh nilai-nilai kebajikan ada dari institusi atau instansi organisasi. Kalau dari profil pelajar Pancasila, nilai-nilai kebajikan yang dicantumkannya 6 poin tadi. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kemudian ada juga nilai kebajikan menurut Ibo Frameriers Program, itu terdiri dari toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, dan percaya diri serta komitmen. Ada lagi dari kelompok keterampilan hidup atau life skill. Ini nilai-nilai kebajikan yang dikemukakannya dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari dirinya. Ketemulah di sini nilai-nilai ini. Siapapun yang menganut, namanya nilai-nilai kebajikan ini adalah nilai-nilai universal, nilai-nilai yang sudah umum. Sudah umum ini kita hadapi nilai-nilai ini. Tidak ada yang tercela di sini, tidak ada yang negatif. Dia nilai-nilai kebajikan di sini. Dan itu umum. Kemanapun kita pergi, ini akan berlaku. Mungkin dari yang keterampilan hidup ini, salah satunya tergabung ke sini apa yang disampaikannya, lurus hati misalnya. Mana di sini berakhlak mulia, itu masih cakupannya itu. Tetapi mereka mengemukakan dengan bahasanya sendiri-sendiri. Selanjutnya kita lihat poin kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka untuk kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi yang kebutuhan dasar ini kita berbuat segala sesuatu untuk mencapai tujuan tadi. Untuk memenuhi kebutuhan kita. Apa saja yang termasuk kebutuhan? Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar yang pertama untuk bertahan hidup. Misalnya makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Kalau di bahasa ekonominya ini kebutuhan primer kita. Kebutuhan utama. Jadi ada kalanya kalau murid-murid kita berbuat kesalahan misalnya. Misalnya ada murid kita yang kita sedang mengajar, mereka izin ke kafe atau mereka izin untuk makan sepotong roti. Kita tidak bisa menghujat atau langsung menghukum. Ada mungkin saat itu yang harus dipenuhinya kebutuhannya untuk bertahan hidup, maksudnya mungkin dengan kesehatannya. Udah bunyi-bunyi cacingnya, dari rumah tidak sarapan misalnya. Kita tanya dulu, dia minta izin, Bu, izin sebentar ke kafe, Bu, atau belanja, Bu, atau saya makan roti, Bu. Tidak bisa, kita tidak boleh seperti itu. Tapi tanya dulu alasannya. Kenapa? Apakah kamu tidak sarapan? Tidak, saya buru-buru, orang tua saya dirawat di rumah sakit, saya nginap di rumah sakit tadi malam. Pagi dari rumah sakit saya langsung ke sekolah. Ini dia melakukan kesalahan atau minta izin, tidak salah dia. Karena ada yang harus dipertahankannya, yang harus dipenuhinya ini.
kebutuhan dasarnya untuk menjaga kesehatannya, supaya dia masih mampu berdiri, masih mampu mengikuti pelajaran. Tetapi apabila kita tidak menanyakan apa kejadiannya ya Bapak Ibu, gimana kita memandangnya ini Bapak Ibu? Iya, silakan Bu Bet. Gimana Bu Bet? Kalau kita tidak menanyakan ke siswa tersebut, tentu kita memandang yang dilakukan itu adalah satu kesalahan. Padahal belum tentu itu satu kesalahan, tapi karena ada kebutuhan tertentu yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Iya, benar sekali, sependapat dengan Bu Bet tadi. Tapuk santiang lah untuk Bu Bet ciranya. Agak serius banget Bu Ibu. Ayo, tapuk santiangnya apa Bu Deni? 1, 2, 3. Tapuk santiang. Ampu suwo, ampu kida, duo ampu santiang. Terlalu serius tegang nanti Ibu-Ibu. Kita masih lama. Oke, kita lanjutkan Ibu-Ibu. Ini kemudian kebutuhan untuk lari ya. Kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Ini sudah kodratnya kita ini. Ini semuanya kebutuhan dasar. Termasuk ini kasih sayang dan rasa diterima kita. Rasa diterima, dipedulikan, orang mau bekerja sama, kemudian kita masuk menjadi anggota kelompok. Ini kan ada yang kita temukan di dalam aplikasi di dalam kelas kita ya Ibu ya. Ada Bapak Ibu? Ada. Anak yang tidak diterima oleh temannya sehingga dia menyendiri, atau memang dia dengan segala permasalahannya di rumah tangga atau dari rumahnya sampai di sekolah tidak diperhatikan, tidak dipedulikan, jadi dia MPO. Kan ada murid-murid kita yang menarik perhatian orang, alias MPO bahasa anak gaul kita. Kemudian penguasaan, untuk penguasaan ini adalah harga diri, keinginan untuk dianggap, kemudian keinginan untuk memimpin, kemudian ada lagi dia mau menunjukkan prestasinya, diakui dan didengar. Ini penguasaan. Kita tidak bisa menerjemahkan secara sempit. Ini kayaknya mau berkuasa ini anak, tidak demikian. Tetapi ada kebutuhannya yang ingin dia tetap punya harga diri. Dia tidak ingin diremehkan oleh temannya. Sekarang kan bullying apa istilahnya ya Bapak Ibu? Iya, inilah dia. Ini dia menyangkut harga diri nih. Kan ada anak-anak kita yang kalau kita telusuri lagi, kenapa kalian berkelahi? Ya karena saya dibully Bu, karena saya dihina, orang tua saya dihina. Ini kena harga dirinya. Berarti kita harus memprosesnya sesuai dengan prosedur. Kembali ke kebutuhan dasar manusia. Ini Bu Dina ini lebih pakarnya ya Bu Dina, orang BK. Selanjutnya kebebasan. Kebebasan di sini dalam artian mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah diri. Kebebasan itu kita tidak menerjemahkan secara negatif. Oh ini anak mau bebas saja nih, tidak. Tetapi dia berhak, apalagi murid-murid kita yang tingkat umurnya memang remaja ya. Dengan tingkat umur yang 15 sampai 18 rata-rata itu sedang mencari jati diri, kebebasan. Dia tidak mau kita kekang, dia tidak mau kita paksa. Tapi berikanlah mereka kesempatan untuk memilih. Nah, ini dia. Kemudian kesenangan. Kesenangan ada bermain, humor, antusias, dan tertawa. Jadi kita harus juga memenuhi kebutuhan kesenangan mereka. Kita tidak hanya monoton memberikan materi-materi dengan kekerasan, dengan pemaksaan, tetapi perlu juga disenang-senangkan. Selanjutnya kita lihat motivasi perilaku manusia.
Poin yang kelima ini motivasi perilaku manusia ini. Motivasi itu ada motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Yang X tadi dari luar. Kemudian ini tujuannya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi mereka berbuat itu untuk ini, bukan dari dalam dirinya. Ada kalanya berbuat karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Jadi pada motivasi ini, kedua ini baru X dari luar. Bagaimana kita menumbuhkan yang dari dalam diri mereka sendiri untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Apabila sudah in dia, berarti dia akan menjadi ini. Tumbuh dari dalam dirinya sendiri. Mereka berbuat sudah atas kehendaknya sendiri. Tidak ada lagi paksaan di sini. Atau tidak lagi diiming-imingi dengan imbalan atau penghargaan. Kita lihat dari yang ketiganya ini. Antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini nampak sekali perbedaannya. Pada hukuman, konsekuensi, kita akan lihat mana dia yang termasuk motivasi ekstrinsik tadi, mana yang intrinsik. Pada hukuman tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Bersifat satu arah, berupa hukuman fisik maupun psikis. Misalnya di sini yang tiba-tiba, murid kita terlambat di gerbang sana. Murid terlambat izin masuk dengan wajah bengisnya. Kita dengan bahasa kita yang sedikit kasar atau keras, dengan ekspresi wajah kita yang tidak bersahabat. Ayo silakan masuk, lari 10 kali lapangan. Ini langsung, itulah hukuman. Gimana dia? Mereka tidak menyadari kadang, oh ini saya akan lari 10 kali lapangan. Dari rumah pun sudah bangun terlambat, lari-lari sampai di sini, lari 10 kali lapangan. Upacara kita ini 2 kali baru sudah pingsan anak kita. Karena dia tidak terencana, tidak tiba-tiba ini. Kemudian kita tidak ada nanya, tidak ada kompromi, bersifat satu arah. Mereka tidak kita tanyakan, tidak kita apakan. Langsung ini fisiknya kena. Bisa jadi ini psikisnya langsung juga kena. Ini ibu ini gimana ini? Satu kebencian bagi dia. Timbul dendam. Kena psikisnya. Kemudian ada lagi yang konsekuensi. Sudah naik sedikit daripada hukuman. Ini sudah mulai terancana atau disepakati sesuai aturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Dan sikap guru selalu memonitor. Gimana lah kita mau monitor ya, Bapak Ibu ya. Kita berdiri di luar sana, kita sudah punya aturan dari sekolah kita. Tata tertib SMK 1 Solo. Berdirilah di depan gerbang sana, kita sebagai guru piket hari ini, hari Kamis, termasuk saya yang piket hari ini. Masuk anak, kita akan kembalikan dia dengan peraturan. Gimana ini kalau misalnya anak terlambat ke kita, konsekuensi kita apa? Dalam peraturan kita, anak mengisi belangko isian kemudian disuruh pulang. Iya, itu peraturan kita suruh pulang. Mereka tahu ini sudah peraturan. Mereka isi kemudian mereka pulang. Tapi mereka tidak pulang ke rumah. Berkeliaranlah kemana-mana mereka. Dan mereka berpikir, ini tidak nyaman, tidak senang dia menerima, tapi karena sudah harus dia patuhi, karena ini sudah peraturan, konsekuensi yang mereka harus terima, mereka akan tetap pulang. Tapi mereka nyaman? Tidak, mereka tidak nyaman Bapak Ibu. Selanjutnya kita lihat dengan restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Kasus misalnya yang terlambat tadi juga. Proses menciptakan, kita tanya lagi. Berkolaborasi kita dulu.
Kemudian kalau seperti ini kita kembalikan kepada dia. Apa kesalahannya? Kemudian peraturan mana atau kesepakatan mana yang sudah tidak mereka ikuti. Kemudian apa solusinya? Kita berkolaborasi, kita tidak langsung dari hukuman tadi. Di sini mereka akan mulai menyadari perubahan di sini akan lebih bagus. Dan kita mencoba, kita kan dengan tahap mencoba dan berusaha Bapak Ibu. Kita bukan sudah yang terbaik, tidak. Saya juga bukan yang terbaik. Saya menyampaikan di sini, oh saya guru yang terbaik, tidak. Kita sama-sama. Oke Bapak Ibu, kita lanjut ke posisi kontrol murid. Pada posisi kontrol ini ada 5 posisi kontrol murid. Sebagai ya. Posisi kontrol guru. Tadi kiasikan ngomong murid-murid. Di posisi kontrol guru ada sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau dan manajer. Kita lihat masing-masingnya. Pada posisi pada posisi penghukum, seperti yang digambarkan tadi, ada hukuman yang diterima. Pada penghukum seperti itulah kira-kira kita. Bagaimana kita memberikan hukuman dengan bahasa, dengan ekspresi, dengan bahasa tubuh yang tidak bersahabat di mata murid-murid kita. Kemudian ada lagi pembuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah ini seakan-akan kita yang terzolimi. Kan demikian. Kamu kenapa begitu juga nak? Bantulah ibu nak. Nanti ibu yang kena marah nak. Bahasa kita lebih lembut, tetapi menusuk ke anak-anak kita. Seakan-akan dia yang salah, kita yang terzolimi. Ini juga kurang bagus Bapak Ibu. Ada lagi yang friendly, yang teman. Hai bro, kenapa baru datang? Kan dengan begitu. Bro, terlambat lagi kamu bro. Dengan bahasa yang seperti itu, sehingga mereka memang merasa nyaman. Mereka merasa nyaman. Oh nggak apa-apa dengan ibu ini kita akan paling-paling. Bro, terlambat lagi. Bahasa dia tapi masih kurang mendidik. Karena dia menempatkan nanti bisa jadi hanya dengan kita yang memperlakukan seperti itu saja, yang menganggap dia teman. Dengan yang lain dia tidak friendly, yang lainnya guru yang lain tidak. Ada kalanya posisi kita itu sebagai pemantau. Pemantau ini lebih cenderung kepada yang dengan konsekuensi tadi, dengan aturan semuanya. Kamu ingat peraturannya? Apa peraturan kita? Dia dengan bahasa atau ekspresi yang datar akan menyampaikannya. Dia satu sisi mantau, monitoring saja. Kalau yang salah, kamu tahu kan peraturan sekolah kita? Nah, tahu Bu, tahu Pak. Ya sudah, ikut konsekuensinya Pak. Selesai. Sepanjang ini belum nampak, belum mengarahkan pembentukan ke motivasi diri anak sendiri. Masih ada kecenderungan dari luar tadi. Bisa jadi kecenderungan karena paksaan, hukuman. Karena terpaksa. Atau mereka berpikir karena ini daripada ibu ini merasa seperti itu, ya saya ngikut aja deh. Atau ini ibu ini, bapak ini sudah memperlakukan saya dengan sangat baik sebagai temannya, masa ya saya mau seperti itu juga, gitu kan? Kita kan friend. Ada ini pemantau, ini ada CCTV-nya, ini ada peraturan yang akan mengikat saya. Jadi motivasi masih motivasi X baru. Pada manajer, inilah posisi yang kita harapkan sekarang. Dengan perubahan paradigma baru pada pembelajaran,
di posisi manajer ini nanti kita akan sampai pada segitiga restitusi. Posisi manajer ini kita cenderung atau dikatakan berkolaborasi. Kita saling memahami, kemudian bekerja sama, melihat dulu apa alasannya, kemudian menanyakan apa yang sudah dia langgar, kemudian bagaimana solusinya. Jadi kita kembalikan semuanya kepada murid-murid kita, berkolaborasi kita. Jadi kita tidak main paksaan, tidak main hujat-hujatan di sini lagi. Inilah posisi yang kita harapkan pada posisi manajer. Kita lihat contoh pada penerapan posisi kontrol murid. Maaf. Perlu konsentrasi kembali. Materi yang kurang konsentrasi mungkin kena nervous ibu-ibu hebat di hadapan. Kita ice breaking. Ya ibu-ibu apa isi breakingnya panjang pendek? Yang sederhana saja. Panjang pendek biar pemateri terutama ya, biar pematerinya lebih fokus. Ibu-ibu semangat kita tetap semangat tadi. Ya, kita harapkan ibu-ibu semuanya berdiri. Oke. Semangat berdiri. Semangat berdiri. Apabila saya mengatakan posisinya, ini kan realnya pendek, ini panjang. Jadi saat saya menyatakan pendek posisi saya, berarti panjang. Saya akan menyatakan pendek di sini, Bapak Ibu mengatakan panjang. Jadi panjang, 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 pendek, 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 panjang, pendek, panjang, pendek. Bisa Ibu apa? Coba. Oke, kita coba. 1, 2, 3. Panjang, 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 pendek, pendek, pendek. Panjang, pendek, 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 panjang, panjang. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita perlu latihan lebih sering kayak gitu. Itu untuk melatih konsentrasi kita. Lain yang diucapkan, lain yang dilaksanakan. Itu sebenarnya lain di hati, lain yang terrealisasi. Munafik. Tapi untuk melatih konsentrasi itu bagus gitu. Oke. Kita kembali ke contoh penerapan 5 di posisi kontrol guru ya. Kasusnya murid tidak memakai topi saat upacara bendera. Saya terbalik nih. Harusnya ini yang saya sembunyikan. Harusnya penghukum ini yang disembunyikan, ternyata ini yang tersembunyi di slide-nya. Jadi kita lihat pada kasus murid tidak memakai topi pada saat upacara bendera. Kalau kita sebagai guru pada posisi kontrol penghukum, kita akan menyuruh hormat pada bendera selama 1 jam. Kalau itu yang kita lakukan, berarti kita adalah posisi penghukum. Kemudian, nah ini baru gak benar. Kasus yang kedua, berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak Ibu. Kalau ini bahasa kita Bapak Ibu, di mana posisi kontrol kita kira-kira? Ya, Bu Mice. Konsekuensi. Ada lagi? Berapa kali Bapak atau Ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak Ibu. Terzolimi tadi, oh ya, yang terzolimi tadi apa itu Bapak Ibu? Membuat rasa bersalah kita lihat. Iya benar. Kemudian ini ketemu lagi sih. Murid, ayo dong ikuti
seperti aturan sekolah. Tolong bantu Bapak Ibu ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan berbuat seperti ini lagi ya. Ini yang bro-bro tadi, yang ingatnya Bu Marlinda, bro-bro tadi. Ya, kita friendly, kita teman, kita menganggap teman. Selanjutnya, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya? Setelah upacara kamu beli topi ke koperasi dan jangan diulang lagi. Berarti ini kita pada posisi pemantau, ya benar. Kemudian, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Inilah manajer, ya. Jadi kita bertanya pada diri kita masing-masing. Kita bawakan kepada kita, saya posisinya di mana? Posisi kontrol apakah aku? Sama juga dengan tadi, misalnya saya kecewa sekali dengan kamu. Kalau itu kita yang sering ucapkan atau itu yang kita lakukan, yang kita bahasakan ke murid-murid kita, kita tahu sampai di mana saya baru, posisi mana saya sekarang. Kalau seperti ini, apa kira-kira Bapak Ibu? Membuat rasa bersalah, ya. Membuat rasa bersalah. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, ini gimana ini Bapak Ibu? Yang pertama tadi apa itu Bu Mici? Penghukum. Ya, kita lihat penghukum, benar. Cuman yang ingatnya enggak penghukum, tapi yang pertama tadi, yang bro-bro, yang ingatnya yang itu. Kita belajar mengingatnya yang 5 posisi kontrol guru tadi lagi. Faktor. Kemudian posisi kontrol, gimanakah kita kalau kita sering mengatakan apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Berarti sudah paham Bapak Ibu ya, sudah bisa membedakan mana yang dengan bahasanya saja dahulu kita sudah tahu. Kemudian kamu tidak akan mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Penghukum, ya. Kamu tidak akan mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Pemantau, karena ada konsekuensi yang harus dijalaninya kalau dia berbuat salah. Apabila dia tidak mengerjakan tugas, otomatis konsekuensinya tidak mendapatkan nilai. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Teman. Selanjutnya keyakinan kelas ini saya yakin dan percaya Bapak Ibu semuanya sudah paham, sudah melaksanakannya di kelas. Ya Bapak Ibu, kita sudah sama-sama melaksanakan atau membuat kesepakatan atau keyakinan antara guru dengan murid. Mungkin ada yang dengan wali kelas dengan siswa bimbingannya, atau guru mata pelajaran dengan murid-murid yang diajarnya. Kemudian mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Ini tanda tanya besar ya Ibu. Coba sekarang siapa Bapak Ibu yang bisa memberikan pendapat kenapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas? Silakan Bapak Ibu, ya Bu Nurbaya silakan. Langsung saja gitu ya. Iya. Menurut saya, kalau keyakinan kelas itu kita membuat aturan itu bersama dengan siswa kita atau dengan murid. Sedangkan peraturan kelas itu, kalau membuat peraturan itu tertuju kepada satu subjek yaitu yang guru. Jadi
Iya, benar sekali Bu Nurbaya. Ada Bapak Ibu yang mau menyampaikan pendapatnya lagi? Sependapat dengan pendapat Bu Nurbaya? Iya, ini dalam rangka paradigma baru tadi juga. Perubahan, kita merubah dari yang tadi terpusat pada guru, sekarang berubah ke terpusat kepada murid-murid kita. Peraturan yang berpusat kepada murid berarti ada yang kita sepakati. Segala sesuatunya kita bekerja sama, tidak satu pihak atau tidak beberapa orang saja. Peraturan ini tidak hanya kepala sekolah atau unsur pimpinan, tetapi membuatnya juga bersama-sama. Hanya saja tidak semuanya terlibat. Ada konsekuensinya nih. Untuk penyelesaian konsekuensinya sudah jelas, ini peraturan, ini konsekuensi yang harus diikuti. Sementara pada keyakinan kelas ini kita meyakini nilai-nilai mana. Bisa jadi satu kelas punya keyakinan kelasnya 4 nilai atau 4 poin. Ada yang 7, ada yang 2 saja. Tidak masalah, karena itu keyakinan masing-masing kelas. Mana yang terbaik, kemudian mana yang mereka sepakati. Bahkan kita sering juga mengatakan kesepakatan kelas. Masih umum kita memakai bahasa kesepakatan kelas. Sama, apa yang kita sepakati. Jadi kita membuatnya yang kita sepakati lagi, tidak peraturan-peraturan lagi. Kita mencoba merubahnya kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Kemudian untuk proses pembuatannya, saya yakin dan percaya Bapak Ibu hebat semuanya sudah sama-sama tahu, sudah sama-sama paham, dan sudah sama-sama melaksanakan. Karena dari pembelajaran di kurikulum Merdeka tahun yang lalu kita sudah diarahkan ke sini. Ya Bapak Ibu ya. Adapun saya sekedar mengingatkan pembentukan keyakinan kelas itu yang pertama bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif. Jadi tidak ada dilarang begini, dilarang begitu, tidak boleh begini, tidak boleh begitu, tidak. Misalnya dilarang membuang sampah di sembarangan. Kan itu memang kalimatnya bagus ya, tidak boleh membuang sampah, dilarang membuang sampah kan itu. Tapi kita memakainya dengan pernyataan positif. Menjaga kebersihan kelas. Nah, kita pakai pernyataan positif. Kemudian keyakinan kelas itu tidak usah banyak-banyak gitu. Tidak usah banyak-banyak, tapi sedikit saja supaya mudah diingat. Kemudian mereka sepakat yang penting. Sesuai dengan kondisi dan kondisi kelas masing-masing atau sekolah kita. Makanya tadi mungkin kelas ini ada yang 5, ada yang 4, ada yang 7, ada yang 2 saja. Nilai-nilai yang disepakati semua terlibat dalam pembuatannya. Jadi ini berkolaborasi. Keyakinan ini hasil kesepakatan bersama. Ini salah satu dokumentasi saya dengan kelas membuat keyakinan kelas. Kemudian kita mensepakati diwakili oleh ketua kelas mereka. Selanjutnya poin terakhir, segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi ini umum kita laksanakan dalam penyelesaian satu kasus atau memecahkan satu masalah. Ada 3 tahap di sini. Yang pertama, menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan mereka. Adapun pada menstabilkan identitas ini, samalah dengan kita menanyakan apa yang menjadi alasan mereka. Apa alasan mereka? Kenapa mereka berbuat salah ini? Kenapa timbul kasus ini? Kenapa timbul permasalahan ini? Apa yang mendasarinya? Kemudian validasi tindakan yang salah. Kita memberikan penguatan, misalnya dengan bahasa
kita ini manusia itu memang sering skilaf salah. Manusia tempatnya salah. Atau tidak hanya kamu yang berbuat seperti ini. Atau ibu, bapak juga pernah seperti ini. Jadi kita tidak menghujat langsung. Pada tahap segitiga restitusi ini kita memberikan penguatan-penguatan kepada anak kita. Jadi walaupun dia bersalah, kita tetap menanganinya dengan bahasa, dengan cara yang tidak menghujat mereka, tidak membuat mereka membanting. Mereka dengan kasus mereka sudah pusing misalnya, kita langsung menjustis, kita langsung menghujat, naik emosinya. Yang tadi kasus mau selesai, tidak akan selesai-selesai. Kemudian dalam penyelesaiannya, kita menanyakan, tadi kita sudah ada keyakinan. Keyakinan, dia ingat dengan keyakinan yang sudah disusun, dia akan menjawab, ingat Bu, ingat Pak. Keyakinan mana yang sudah kamu langgar atau tidak kamu kerjakan? Dia akan tahu. Misalnya dengan berkelahi, keyakinan mana yang sudah kamu langgar? Saya tidak menghargai atau saling menghormati. Keyakinan yang saling menghormati antara sesama teman sudah saya langgar. Kalau seperti itu, gimana penyelesaiannya? Kita kembalikan kepada dia dulu. Nanti kita guru mengarahkan. Jadi ini namanya segitiga restitusi. Siswa atau murid-murid kita tidak terpojok dia dengan masalahnya sendiri. Untuk itu kita lihat ini bahasa-bahasa pada segitiga restitusi tadi yang pertama menstabilkan identitas tadi. Pada prinsipnya membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kemudian bahasa berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu yang juga pernah melakukan kesalahan, Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi. Kamu berhak merasa begitu. Ini namanya tahap menstabilkan. Kita stabilkan dia terlebih dahulu. Kemudian pada tahap validasi tindakan yang salah. Ini prinsipnya itu setiap perilaku itu dia berbuat untuk memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan apa di sana yang dia penuhi? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kita tanyakan sebabnya. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari itu. Kamu patut bangga karena kamu telah menemukan sesuatu yang penting buat kamu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Ini bahasa-bahasa atau kata-kata yang bisa kita pergunakan untuk validasi tindakan yang salah. Selanjutnya, pada menanyakan keyakinan, prinsipnya itu setiap teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Kalau sudah motivasi itu timbul dalam dirinya, segala sesuatunya kita akan kembalikan kepada dia. Dia akan mencari solusi atas apa yang telah dia perbuat. Misalnya, apa keyakinan kelas kita yang kamu tahu, kemudian nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Ini kira-kira bentuk pertanyaan. Semuanya kita tanyakan, Ibu, tidak. Ini salah satunya. Mungkin Bapak Ibu punya bahasa yang senada dengan ini, boleh. Harus bahasa ini tidak. Ini nanti jangan timbul salah persepsi atau salah asumsi. Kalau kita memakai segitiga restitusi, ini yang harus kita pakai. Bahasanya seperti ini, kalimatnya seperti ini. Tidak Bapak Ibu, kira-kira seperti inilah. Kita boleh berbahasa dengan bahasa kita sendiri. Pada intinya ini. Oke Bapak Ibu, kita lihat. Oh, ini sudah sekilas suaranya. Contoh penerapan segitiga yang sudah saya lakukan.
Selamat siang, Bu. Selamat siang, silakan. Bu, Ya. Ini siapa namanya, Nak? Uti dari kelas 10 MP3. Ya, silakan duduk Uti sebentar ya. Uti 10 MP3. Ya, Bu. Tahu Uti kenapa Ibu panggil? Tahu, Bu. Kenapa itu? Karena Uti sering membuli teman sekelas, Bu. Sering membuli teman sekelas. Ya, kemarin itu Ibu mendapat laporan dari ketua kelas kalau Uti memang sering membuli teman di dalam kelas, sehingga ada teman yang merasa tidak enak atau yang merasa berkecil hati. Sebenarnya kita manusia ini memang tempatnya salah ya, Uti ya. Kita sering juga berbuat kilaf, berbuat salah dan sebagainya. Dan Ibu yakin Uti punya alasan kenapa sampai senang atau sering membuli teman. Sekarang coba ceritakan kepada Ibu apa alasannya. Uti suka aja, Bu, senang aja, iseng aja, suka melihat teman-teman itu merasa terganggu, risih, iseng itu sebenarnya, Bu. Bukan berniat untuk membuli yang membuat mereka itu merasa terganggu. Berarti Uti hanya iseng ya, senang Ya, aja iseng, Bu. melihat teman-teman itu marah, Ya, teman-teman kesal sama kita senang-senang aja gitu. ya, suka aja Uti, Bu. Berarti alasannya seperti itu ya. Kalau Uti dengan keisengannya yang suka membuli, yang sering mengisengin temannya, kira-kira ada enggak keyakinan kelas kita yang sudah tidak Uti laksanakan atau Uti langgar? Ada, Bu. Apa itu? Uti telah melanggar kesepakatan kelas, yaitu tidak saling menghargai sesama teman. Iya, berarti kurang menghargai teman ya Dina ya. Dengan tidak menghargai teman, dengan membuli itu perbuatan Uti benar atau salah? Salah, Bu. Salah. Tahu salahnya ya? Tahu kesalahannya. Kalau demikian, apa kira-kira yang akan Uti lakukan untuk memperbaiki diri, untuk menyesuaikan kembali dengan kesepakatan kelas kita? Uti akan meminta maaf kepada teman-teman yang udah Uti bully, dan Uti akan berjanji tidak akan membuli teman-teman lagi dan akan selalu saling menghormati sesama teman. Alhamdulillah Ibu senang mendengar rencana-rencana Uti. Mudah-mudahan itu tidak hanya rencana ya, tapi direalisasikan ya. Ibu. Bersedia untuk melakukan dengan seikhlasnya Bersedia, Bu. atas keinginan sendiri ya, Ya, Bu. bukan karena terpaksa. Bukan. Berarti Uti siap untuk meminta maaf kepada teman yang sudah dibully, kemudian memperbaiki diri ke arah yang lebih baik. Semangat. Semangat, Bu. Iya, Ibu senang mendengarnya. Mudah-mudahan memang setelah ini Uti menjadi pribadi yang lebih baik, yang disenangi oleh teman-temannya di dalam kelas. Amin. Amin. Kalau demikian, terima kasih atas kedatangan Uti. Ibu juga mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Habis ini Uti boleh kembali ke kelas ya. Baik, Bu. Terima kasih. Iya. Pamit dulu, Bu. Iya, Waalaikumsalam. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risti Yuliana, biasa dipanggil Uti, berasal dari kelas 10 MP3. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Yon Eka Putri yang telah mengajak saya berdiskusi, yaitu bagaimana caranya keluar dari masalah yang telah saya lakukan, yaitu membuli teman. Ternyata membuli teman itu memang yang kita lakukan itu memang enak, teman-teman. Memang ya merasa bahagia, tapi kita tidak tahu bagaimana perasaan seseorang yang telah kita bully itu, entahkah risih atau bagaimana gitu kan. Saya mengucapkan terima kasih kembali kepada Bu Yon Eka Putri yang telah mengajak saya berdiskusi atau mengajak saya keluar dari masalah ini. Dan saya akan berjanji kepada diri saya tidak akan mengulangi kesalahan saya, tidak akan membuli teman-teman saya lagi, dan saya akan meminta maaf kepada teman-teman yang telah saya bully, dan saya akan selalu menerapkan yang namanya saling menghormati sesama teman. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan dari saya. Seandainya saya
memiliki kesalahan kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye teman. Oke Bapak Ibu, itulah sekilas video yang sudah sama-sama kita tonton tentang penerapan segitiga restitusi yang sudah saya coba melakukannya untuk menangani kasus siswa atau murid kita dalam keisengannya suka membuli teman. Mudah-mudahan dari tahap-tahap segitiga restitusi tadi kita sama-sama bisa memahami, kita sama-sama mencoba melaksanakan atau menyelesaikan permasalahan kasus-kasus dari murid-murid kita dengan cara-cara yang sewajarnya. Mudah-mudahan dengan cara-cara yang kita berikan lebih mengena dengan melalui tahapan segitiga restitusi ini akan berkurang juga lah permasalahan atau kasus di murid-murid kita. Ini untuk keyakinan kelas, mungkin kita ada menontonnya karena kita sudah sama-sama sering melaksanakan, kita sudah sama-sama membuatnya. Di akhir sesi ini dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai ambong atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini sesuai dengan standar nasional pendidikan kita. Itulah akhir dari penyampaian pemahaman yang sudah saya aplikasikan, kemudian ilmu yang saya dapat sudah saya sampaikan, saya sebarkan kepada Bapak Ibu yang hadir. Mudah-mudahan kita sama-sama bisa lebih baik lagi. Nak dua pantun saya yang cik tadi di ruko, cik lain di belakang. Yo, boleh ibu-ibu, bapak-bapak? Oleh, terima kasih. Perkembangan Lubuk Singgasih sungguhlah pesat. Pesat karena orangnya kreatif. Terima kasih Bapak Ibu hebat. Mari sama-sama kita tanamkan budaya positif. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak dan Ibu hebat semuanya. Kita masuk ke sesi tanya jawab dari pemaparan yang sudah disampaikan oleh Ibu Yonika Putri tadi. Sekiranya ada hal-hal yang mengganjal atau hal-hal yang perlu Bapak Ibu pertanyakan, kami persilakan dua penanya saja untuk sesi pertama ini. Dipersilakan yang pertama Ibu Micelia. Terima kasih Bu Deni atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya sangat mengapresiasi dan berterima kasih atas undangan untuk menghadiri acara diseminasi ini dengan paparan yang sudah dijelaskan secara detail dan rinci dari Bu Yonika Putri tadi. Banyak bertambah wawasan atau pemahaman saya pribadi itu tentang disiplin positif. Yang ingin saya iya, lagu kedua seru ya. Oke. Terima kasih. Yang ingin saya sampaikan di sini itu mau meminta pandangan atau pendapat Bu Yon. Itu tadi menyinggung tentang life skill atau keterampilan, tapi memang tidak banyak. Karena ini sering saya temui kebetulan di kelas. Life skill ini kan terbagi dua sebenarnya, ada soft skill sama hard skill. Kalau hard skill itu lebih ke akademik. Yang soft skill ini kalau misalkan kita lihat ke negara luar gitu ya Bapak Ibu, itu kan di usia-usia PAUD itu sebenarnya anak kan
soft skill sama hard skill ini yang terlebih dahulu diajarkan gitu. Kalau belajar matematika dan yang lainnya itu mungkin di usia 7 ke atas. Beda dengan kita sendiri yang sebenarnya budaya Islam ini dahulu yang dikemukakan, sehingga dulu adab daripada ilmu gitu. Nah, ini yang sering saya temui di kelas. Kurangnya soft skill dari anak kita itu terutama yang di bagian keterampilan berinteraksi efektif atau beradaptasi. Di sini saya ambil aja biar nggak ngambang, itu cara berbicara antara dia ke teman dan guru itu benar hampir sama rata saja. Contoh, misalkan anak itu dia tidak hadir minggu lalu, sedangkan kita sudah mengumumkan bahwa hari ini di minggu lalu itu untuk hari ini kita akan mengadakan UHA. Karena dia tidak hadir, jadi dia kaget gitu. Cuman ekspresi pertamanya dengan bahasa batu bu, UHA gini, bilo ibu ini dan segala macam. Mungkin kalau kita teliti lagi, mungkin anak kita kan banyak yang dari daerah gitu ya Bapak Ibu. Kebiasaan gaya bicara di daerah dengan kita di sini kan berbeda. Apalagi mungkin kalau kita guru itu sudah dididik dari kecilnya, biasanya rata-rata guru ini lingkungannya lingkung yang berpendidikan juga rata-rata gitu. Jadi kan kaget, shock terapi juga gitu. Tapi yang awal terasa kalau saya mungkin kekurangan saya di sana itu yang pertama itu selain kaget, kadang-kadang tersinggung gitu. Banyak sebenarnya bahasanya tapi kita nggak sampaikan juga di sini. Yang mau saya minta pendapat dari Bu Yon itu biasanya kalau ibu cara mengatasi gitu, karena rata-rata separuh siswa kita kan begitu gaya bahasanya, bahkan mereka akhirnya nanti dikucilkan oleh temannya. Anyo kasar bu, awak setiap mengece anyo apa bu, anyo sok tahu bu, kan begitu. Nah, gimana cara atau kiat dari Bu Yon sendiri untuk menghadapi siswa kita yang soft skillnya masih belum terbentuk dengan baik? Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Mice yang sudah memberikan tanggapan dan pertanyaan. Selanjutnya kita persilakan kalau ada satu lagi, ya silakan Bapak Sapijal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, sesuai yang dipaparkan Bu Yon tadi, ini masalah yang di lapangan kita temukan yang sering ini. Kenapa saya sampaikan ini? Sesuai dengan anak kita yang karakternya di sekolah kita ini, umumnya persoalan itu banyak. Tetapi ketika kita di lapangan itu telah 1 kali, 2 kali, 3 kali menegurnya, dan tingkah dan mereka juga tidak berubah. Nah, di sini bagi Bu Yon bagaimana cara dari Bu Yon ini untuk bisa anak itu berubah dengan 1 kali, 2 kali kita menyampaikan tingkah, caranya itu yang bagus. Yang 1 kali, 2 kali itu kita sampaikan, mereka juga tidak masuk di memori mereka. Biar kita yang saya sampaikan, tapi berulang-ulang terus kita sampaikan, tapi juga nggak mau berubah. Bagaimana cara kita untuk bisa merubah watak seorang siswa ini lebih baik lagi depannya? Mungkin itu Bu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sapijal. Baiklah, langsung saja pertanyaan pertama dari Bu Mice yang intinya meminta cara dari Bu Yon bagaimana cara mengatasi, kalau menurut saya ini attitude nih ya, soal berbicara, cara berbicara ini beda dengan life skill, ini lebih ke attitude-nya, etikanya. Silakan Bu Yon untuk menanggapi. Baik, terima kasih kepada Bu Mice dan Pak Sapijal yang sudah menanggapi apa yang sudah saya sampaikan tadi. Pertama kita lihat dari pertanyaan dari Bu Mice tadi, ini sehubungan dengan apa yang kita temukan di dalam kelas. Tidak hanya Bu Mice yang menemukan kasus ini, rata-rata kita, saya sendiri juga menemukan kasus ini. Kalau selama ini kita masih sama pemikiran kita, mungkin kita juga sama-sama berpikir bagaimana kita
Yang namanya murid-murid kita ini dengan sesuai dengan kodratnya sekarang, dengan perkembangan zamannya, sosialisasi itu yang kurang. Tambah lagi dari background mereka dari rumah, hasil mereka, didikan mereka di rumah, kemudian selama dia sekolah sebelum di SMK, karena kita kan sudah jenjang atas ini. Kalau di tingkat remajanya kita ketemunya di SMA atau di SMK ini, dimana mereka di tahap mulai dari pendidikan anak-anak mereka, kemudian SD mereka, di SMP mereka. Ini prosesnya sudah tidak semudah membalikkan telapak tangan lagi. Kalau dari tingkat yang masih bawah dulu kita menemukan attitude anak yang seperti ini dengan bahasanya seperti ini kan latihan dari rumah dulu. Kemudian memang didikan dari awalnya, baru kepengaruh lingkungan keluarnya. Namun kita tidak juga bisa menghujat atau menyalahkan sepenuhnya ini pendidikan dari rumah, tidak. Karena mereka dalam proses sepanjang ini. Ini perkembangan teknologi. Kalau di sini saya berpikirnya untuk penyelesaian kasus yang biasa kita temukan dengan attitude murid-murid kita dengan bahasanya yang kurang bagus itu, salah satunya itu dari keyakinan kelas kita tadi. Dengan keyakinan kelas tadi kita kan sudah berkolaborasi, membuat kesepakatan. Tadi ada misalnya kita poinkan menghargai teman, menghargai guru. Bahasa mereka yang keluar dari mulut itu mencerminkan sikap menghargai. Dengan bahasa mereka yang tidak cuek, dengan bahasa yang tidak baik atau tidak sopan, dengan bahasa mereka yang cuek, itu tandanya tidak menghargai. Kita kembalikan mereka ke keyakinan kelas kita. Kemudian kalau kasus itu masih berulang, kemudian tidak bisa kita selesaikan hanya dengan mengingatkan keyakinan kelas kita. Kita cobakan dengan segitiga restitusi. Kita panggil mereka. Kita cobakan tahap-tahap tadi. Kita korek dari mana mereka, bagaimana pendidikan mereka, bagaimana keadaan rumah tangga mereka, ibu bapaknya seperti apa, selama ini mereka seperti apa, kemudian pergaulan mereka seperti apa. Kita tidak bisa menghujat, oh kamu ini pantasan, bahasa kamu seperti itu, orang tua kamu orang pasar. Tidak bisa demikian Bapak Ibu. Dia kan nanti bercerita, ya bapak saya berdagang di pasar Bu, ibu saya bekerja ke sana ke situ misalnya kan. Oh pantasan lah kamu kurang didikan, kamu kurang diawasi. Tidak bisa seperti itu. Kita menggali, kita gali. Kemudian secara bertahap kita sampaikan apa yang harus kita timbulkan. Kita menimbulkan motivasi dalam dirinya. Ini sejalan dengan pertanyaan Pak Safrijal tadi. Itu karakter murid di lapangan itu berulang-berulang. Dia tidak bisa kita tegur 1 kali, 2 kali. Karena memang sudah jadi karakter. Jadi karakter itu sudah satu pembiasaan jadi mereka. Sudah mereka, kalau kita bahasanya tadi seperti yang Bu Mici sampaikan, agak shock kita. Kita yang tidak biasa seperti itu tersinggung kita. Ini anak ini seperti apa ini? Tidak tahu dia. Saya ini bahasanya kasar karena kita tidak biasa. Dan merubah karakter, merubah kebiasaan itu tidak semudah itu. Kita kembalikan, kita menggali mereka dengan menggali melalui segitiga restitusi misalnya. Dengan tahapan-tahapan itu kita gali. Kita timbulkan yang ada itu dia mau berubah atas dirinya sendiri. Tidak karena kita panggil tadi. Tidak karena temannya sering mengucilkannya. Tidak karena kita iming-imingi. Kamu kalau berubah besok, kalau tidak seperti itu bahasa kamu sudah jadi anak yang baik, nilai kamu bisa tinggi dengan ibu. Kalau itu yang kita sampaikan berarti mereka masih mengharapkan apa? Mengharapkan imbalan, mengharapkan nilai. Tetapi kita menggalinya. Kalau kamu seperti ini juga, gimana ke depannya? Gimana sosialisasi kamu dengan teman-teman kamu? Gimana penghadapan ke depannya lagi seperti apa? Ini bahasa lengah. Ini tutur kata kita yang akan menjadi dendam bagi orang lain, yang akan menyakitkan secara psikis bagi orang lain. Coba kembalikan kalau kamu yang seperti itu. Kita gali, kita timbulkan motivasi dari dalam diri dia untuk berubah. Kemudian itu sejalan dengan pertanyaan Pak Safrijal tadi.
saya rasa sudah terjawab. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih sudah dijawab oleh Bu Ion ya, Pak Sabrizal dan Bu Mice. Intinya untuk merubah siswa kita tidak semudah membalikan telapak tangan. Namun ada satu cara, karena Pak Sabrizal di OSIS, buatlah satu program di sekolah yang merupakan program untuk pembiasaan budaya positif ini. Kita buat program-program pembiasaan yang akan merubah tingkah laku, attitude siswa. Sejauh mana program yang ada sudah menjawab itu, kita evaluasi. Nah, lalu kita munculkan program mana yang bisa membiasakan siswa kita untuk merubah attitude-nya di sekolah ini. Mungkin salah satunya. Baiklah Bapak dan Ibu, Bu Mice dan Pak Sabrizal, kami rasa dari wajahnya sudah cukup bisa menerima jawaban dari Bu ya. Karena ya kita terbatas waktu, nanti ada 3 lagi, kita puaskan dengan yang 3 lagi ini. Baiklah Bapak Ibu, karena terbatas waktu kita, demikianlah penampilan dari pemateri pertama yaitu Bu Ion Eka Putri. Kita beri aplaus untuk beliau.